Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Daso Channel. Channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, dan ragam bicara. Saudaraku, malam ini saya berada di salah satu kafe di bilangan Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Sengaja saya datang ke tempat ini karena memang saya sudah bikin jadwal bertemu dengan ketua tim sukses Ugi Hikmat Sugiyah SHMH, kandidat atau bakal calon Pradi Kota Cirebon. Beliau sudah ada di samping kiri saya. Saudaraku, seperti saudaraku tahu bahwa Pradi Cirebon ini memang mau menggelar muscab tanggal 23 Januari, artinya bulan depan. Pada tanggal 7 kemarin panitia sudah menggulirkan 2 kandidat. Sebetulnya yang daftar itu ada 4. Yang pertama Ugi Hikmat Sugiyah, lalu kemudian Jarkasih, lalu Iqbal Rizky, lalu Sahroni Iva. Tapi pada perkembangan kemudian pas jadwal pengembalian formulir pendaftaran, ternyata Iqbal Rizky sama Sahroni Iva itu tidak mengembalikan. Yang mengembalikan Jarkasih dan Ugi Hikmat Sugiyah. Bahkan pada perkembangan selanjutnya Iqbal Rizky itu berkolaborasi atau kemudian gabung ke timnya Ugi Hikmat Sugiyah. Baik saudaraku, kita coba ngobrol-ngobrol santai dengan ketua tim pemenangan Ugi Hikmat Sugiyah, ada Bung Fauzan SHMH. Malam Bung, saya panggil Bung aja ya, biar lebih akrab. Nyantai aja, saya begini nggak apa-apa ya. Bung Fauzan, Bung, sebagai ketua tim pemenangan Ugi Hikmat Sugiyah, apa yang sudah saudara lakukan, terutama untuk memobilisasi suara buat Ugi Hikmat Sugiyah? Terima kasih Bung. Yang kami sudah lakukan itu memapping suara-suara dari wilayah-wilayah. Karena DPC Pradi itu terdiri dari 4 wilayah kota, kabupaten, Kuningan, Majalengka. Kami memapping suara-suara itu. Kemudian selayaknya penjaringan suara itu terdiri dari beberapa patron. Patron itu yang memiliki klien-klien, pengikut-pengikut, kami pegang patron-patronnya. Kalau di politik nasional, kalau kita bandingkan, itu biasanya patron itu ada kiai, ada tokoh masyarakat, ada artis. Nah, kami pegang kalau di advokat itu ada beberapa kantor, ada juga tokoh senior di wilayah-wilayah itu. Insya Allah dengan kami memegang dan memapping itu, suara kami terjaga, suara kami itu lebih unggul dibandingkan dengan kamar sebelah. Ya. Bung, saya ingin lebih detail. Kira-kira kalau bicara persentase, berapa persen kira-kira persentase buat Ugi Hikmat Sugiyah? Kami yakin, seyakin-yakinnya sebagaimana Machiavelli dalam kontestasi persaingan itu, modal pertama itu adalah keyakinan, optimisme. 2/3 keyakinan itu untuk memenangkan persaingan. Itu selebihnya itu manpower dan sarana. Jadi saya punya keyakinan 75% kami unggul di atas mereka. Ya, tapi itu bukan bentuk katakanlah kesombongan, itu hasil dari katakanlah analisa atau penjajakan yang tentu berdasar dari data. Ya. Kami berbasis dari data, Bu.
Jadi bukan analisis kasar, kami punya datanya, kami sudah berkomunikasi sama patron-patronnya, kami sudah melakukan beberapa komunal-komunal yang saya temuin, sehingga kami berkesimpulan kemenangan ada di pihak kami. Gitu. Ada isu bahwa ada pemilih-pemilih yang bahasa saya agak ekstrim, bunglon. Artinya ya seolah-olah ada di pihak maksudnya, tapi faktanya kemudian dia berada di rumah sebelah. Itu gimana? Kami juga udah estimasi Bung yang begitu. Jadi kami sudah mendetail, sudah mendata pemilih-pemilih yang bersifat abu-abu, belum jelas kepastiannya dan tidak memilih ke kami. Nah, itu yang salah satunya abu-abu. Nah, itu tidak masuk dari yang 75% itu. Nah, kami masukkan yang 25% itu yang belum jelas itu. Jadi 75% sih menurut kami berdasarkan data kami sudah pegang, dan insya Allah by data kami insya Allah akan memenangkan. Bung, keyakinan boleh bahwa maksudnya menurut Bung itu persentasenya hampir di atas angin. Tapi konstelasi itu kan sangat dinamis. Ya, baik. Maksud saya minta penegasan, kalau siap menang, apa juga siap kalah. Baik. Apa yang tadi saya sampaikan tentunya itu by data. Kalau siap menang, kami yakin, punya keyakinan menang. Kalau kalah itu artinya berdasarkan strategi dan data kami tidak mempunyai kekalahan untuk penghitungannya. Itu Bung. Ya, makanya ada optimisme yang luar biasa. Optimisme lebih. Nah ini Bung, ini agak sensitif saya kira, tapi ini perlu dipertegas. Baik. Berkembang isu di luar kalau mohon maaf pihak katakanlah Mas Budi mau nebar duit atau dengan bahasa yang lebih ekstrim lagi mau melakukan money politik. Itu gimana Bang? Kalau info itu kami kan komunitas rasional, tentunya akan memilih berdasarkan rasional. Apalagi berdasarkan norma juga money politik itu dilarang. Jadi kalau ada isu kayak gitu menurut saya sebagai ketua tim sukses itu isu-isu yang irasional. Jadi jauhkanlah pemikiran-pemikiran yang irasional tentang strategi kami. Itu non strategi kami, Bung. Artinya harus dipertegas bahwa memang tidak akan melakukan itu. Jadi itu berkembang isu di luar, menurut Bung kira-kira apakah itu black campaign atau bagaimana? Iya, bisa saja dengan strategi black campaign, dengan strategi memojokkan seseorang dalam hal yang tidak baik, itu merupakan kampanye lah itu untuk menarik suara. Tapi saya yakin klien kami, konstituen kami, pemegang suara kami itu beberapa kali memang diberikan isu-isu, bukan hanya money politik. Isu yang sekarang lagi dihembuskan adalah kelompok tua, kelompok senior. Ya klien suara kami dari advokat muda mengatakan bahwa sahabat Ugi, rekan Ugi lebih rasional dibandingkan mereka, lebih bersahaja, lebih santun. Dan mereka mengutarakan sendiri bahwa rekan Ugi itu adalah
jembatan dari advokat muda yang junior kepada yang senior. Kalau dikatakan yang senior itu bersifat feodal, itu sudah tidak ada lagi, karena memang yang akan kami gagas itu ya adanya kontinuitas pertemuan antara yang muda dengan yang senior dan pengalaman untuk menghilangkan friksi-friksi itu gitu. Nah, Bung, karena tadi sudah bicara optimisme, artinya kalau bicara optimisme tentu keluar sebagai pemenang. Nah, pertanyaan saya kan kemarin ada statement dan ya, saya kira kalau bicara junior dan senior dari Pradi bahwa dia akan memisahkan diri dari Pradi Cirebon. Atau itu nanti tanggal 23 dia akan melakukan proses haknya sebagai pemilih advokat, dia melakukan melakukan proses pemilihan, walaupun buat siapa tidak saya tidak punya kepentingan itu. Nah, tapi bertepatan dengan tanggal 23 Januari dia juga akan deklarasi tentang DPC Majalengka, Pradi Majalengka. Gimana? Asumsi katakanlah karena tadi bicara optimisme bahwa kita sebagai pemenang. Menyikapi itu bagaimana? Untuk disorganisasi itu ada beberapa syarat, Bung. Jadi itu saya kira Mas Saroni IPA itu untuk memenuhi itu tidak memenuhi syarat disorganisasi, memisahkan dari organisasi yang di Cirebon kemudian dia membentuk di Majalengka. Karena teman-teman Majalengka juga bukan informasi ya, kehendak suara dari mereka, kehendak dari mereka itu untuk satu, untuk semua, artinya semua DPC Cirebon gitu tuh. Mereka menghendaki gabung. Saya kira Mas Saroni IPA juga harus menjaring suara di Majalengka itu kehendak sendiri, statement sendiri, bukan statement dari community advokat Majalengka, advokat Pradi Majalengka itu. Pertanyaan terakhir, lagi-lagi harus saya katakan tentang kewajiban dari katakanlah kandidat mengakomodir ya pelaksanaan muscak. Apa sudah ada koordinasi dengan teman-teman panitia tentang soal itu? Kita setelah mendaftar itu resiko apapun harus kita tanggung itu. Jangankan artinya kalau kata Bung Karno itu mengatakan tunaikanlah kewajibanmu, jangan hitung-hitung resikonya, akibatnya. Itu mengajarkan kepada generasi muda. Jadi kalau sudah mendaftar ya artinya apapun resikonya kita harus tanggung. Kita punya kewajiban baik kita karena visi kita itu meningkatkan profesionalisme menuju keadilan sosial. Keadilan sosialnya nih Bung, kita mencerdaskan dari memantapkan, menambah ilmu dari advokat-advokat muda. Saya yakinnya pintu langit akan terbuka untuk kami gitu tuh. Itu jadi apapun akan kami siap, akan kami jalani apapun resikonya, Bung. Nah, ini yang juga menurut saya penting. Anggap ini sebagai kampanye. Apa yang akan Bung lakukan? Karena kan tadi walaupun banyak data kan banyak juga pemilih yang saya kira masih serius lah atau dengan bahasa abu-abu. Apa yang Bung lakukan untuk memenangkan UGI secara konkret? Yang abu-abu itu kan belum tahu seperti apa, Bung. Jadi berangkat dari mana Bung Ugi itu? Bung Ugi itu tuh berangkat dari suara advokat muda, kegalauan advokat muda dalam kalau di bidang dalam praktek sistem peradilan itu dia belum menemukan sebuah sosok untuk bertanya, aku bagaimana gitu. Dalam
Di peradilan sering dipersoalkan masalah surat kuasa, di peradilan sering dipersoalkan masalah gugatannya oleh hakim gitu. Mereka bertanya, apa yang didapat dari pendidikan advokat setelah diaplikasikan kok di sini terjadi persoalan? Kemana dia mengadu gitu? Akhirnya mereka membuat sebuah komunitas kesepakatan bersama dan diajukan sama ke Mas Ugi, ke Bung Ugi. Akhirnya setuju, ya sudah kalau begitu organisasi harus kita ambil untuk menjalankan itu, satu-satunya organisasi itu. Akhirnya sudah, kalau begitu berarti Bung Ugi itu harus maju dalam era sekarang. Sepakat Bung Ugi maju dan didukung oleh advokat-advokat muda. Itu yang berawalnya ya tadi mencerdaskan advokat muda, memantapkan ilmu prakteknya untuk diaplikasikan. Nah, gagasan-gagasan itu yang kemudian dituangkan dalam visi misi. Dari situlah. Nah, coba dijelaskan pegangan apa perihal dukungan yang dianggap tadi konstituen terhadap Mas. Baik. Apakah ada fakta integritas dari mereka? Ya, setelah kemudian kesepakatan bersama pada saat konsolidasi itu kemudian dituangkan ke visi dan misi, kemudian sekarang kita konkretkan. Mas Ugi itu karena dia mempunyai komitmen kuat untuk membangun sebuah pradi, dia memiliki fakta integritas dan itu disepakati oleh tokoh-tokoh muda, advokat-advokat muda di komunal-komunal Majalengka, di komunal-komunal Kuningan, di kelompok. Artinya fakta integritas itu dari Mas Ugi buat ya, fakta integritas dari Mas Ugi buat pradi, buat semua maksudnya. Artinya anggota pradi itu tuh. Yang itu sudah dari beberapa wilayah komunal itu sudah mengetahui dan kesepakatannya sudah mereka tahu gitu tuh, bahwa dia Mas Ugi mau membangun pradi dengan cara yang tadi saya sebutkan, itu yang dihubungkan dengan sejarah yang tadi, bagaimana Soekarno, Hatta, Yamin, Notonegoro, Ki Bagus Mangkusuno itu bersepakat menjadikan sebuah konstitusi sebagai dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kita interpretasikan dalam hal ini fakta integritas dan juga visi misi dijadikan dasar untuk membangun pradi. Itu Bung. Jadi kalaupun ada kebimbangan beberapa rekan-rekan itu yang tadi Bung tanya, itu sebetulnya yang belum tahu seperti apa sih konsepnya Bung Ugi, Mas Ugi dengan konsep fakta integritas, konsep dan visi misinya, konsep menjalankan organisasi pradi ke depan. Itu aja yang saya katakan, jangan ragu-ragu, tentukan kepastianmu, pilihlah Mas Ugi yang bertujuan mencerdaskan, membikin kebahagiaan ke depan rumah pradi itu. Yakinkan satu kali lagi Mas bahwa Ugi Hikmat Sugio itu sangat berat, sangat kredibel untuk pradi. Yakinkan itu satu kali lagi. Pemimpin bukan hanya kredibel, Bung Ugi itu sudah dia reasonable, valid, tetapi dia juga orang yang responsif terhadap keadaan. Oleh karena makanya dia maju, pengen merebut sebuah bukan merebut ya, pengen mengambil organisasi itu dia sebagai pemimpin. Dia bukti bahwa dia itu responsif terhadap keadaan-keadaan, terhadap permasalahan-permasalahan advokat muda di lapangan. Mereka akan kumpulkan dan kemudian dia akan membuat buku teknik beracara khusus pradi.
Sehingga pada saat dia dipersoalkan di pengadilan oleh misalnya hakim, kalau lawan tidak jadi masalah ini. Kalau hakim itu dia bisa mengargumentasikan, mempertahankan argumentasi yuridisnya. Nah, itu yang akan dibentuk buku panduan beracara khusus untuk pradi. Selain itu juga akan mengadakan diskusi pemantapan yang akan didatangkan advokat senior baik di wilayah Cirebon ini maupun di Bandung maupun Jakarta. Dua. Ketiga itu dia akan mengadakan sharing education sama akademisi baik di Cirebon ini, Unsur Agati, AIN, Untag dan yang lainnya maupun di yang lain seperti Undip, di Penogoro maupun di Sudirman. Kita sudah mencoba menggagas menjalin komunikasi itu. Ada kalau kemarin kita sudah bicara sama Prof. Eko Suponyono dari Undip, sudah mereka siap. Dari Unsur Agati Prof. Ibnu juga sudah siap. Dari Sudirman Nur Aziz sudah siap, Dr. Nur Aziz. Mereka mau mentransfer ilmunya. Nah, keadaan sekarang itu dengan keadaan COVID, dia tidak bermasalah. Keadaan mereka akan melakukan dengan Zoom online. Itu sebelum kami melangkah itu sudah ada komunikasi untuk mencerdaskan, memantapkan advokat muda. Tujuannya itu, Bung, tidak lain mencerdaskan, membuat nyaman rumah pradi terhadap advokat, menghilangkan disparitas antara yang muda dan senior. Itu satu untuk semua, satu pradi untuk semua. Itu Bung, prinsipnya bagi kami sebagai advokat muda. Makanya kami mengusung, ada tepat sama Bung Ugi. Dan Bung Ugi pemimpin yang seperti inilah dalam pluralisme organisasi advokat. Ada etnik, ada Arab, ada Batak, ada Sulawesi. Itulah di advokat. Agamanya ada yang Islam, ada yang non-Muslim, etnik Taman Sarinya profesi ya di dunia advokat ini, Bung. Karakternya dalam menjalankan profesi masing-masing. Ada yang keras, ada yang dari Jawa ya halus, ada yang dari Sunda ya halus. Itulah kemenarikan dalam organisasi advokat itu sendiri. Nah, dengan itu kemudian mereka bersepakat yang intinya sih memajukan organisasi, tapi yang paling tepat yaitu tadi mencerdaskan atau meningkatkan profesionalisme advokat. Dalam hal ini tingkatkan, mantapkan ilmunya, tambahkan ilmunya untuk bertarung di justice sistemnya, sistem peradilannya. Kemudian apalagi setelah ditingkatkan menuju keadilan sosial dengan cara apa? Ya tadi adanya diskusi-diskusi, baik diskusi hukum, kemanusiaan, terus kemudian adanya kita gagas lagi dari transfer ilmu dari akademis. Itu yang akan kami lakukan, Bung. Intinya itu. Oke, baik, terima kasih, Bung. Siap. Sukses. Ugi pasti jadi. Demikian saudaraku, wawancara saya dengan Ketua Tim Pemenangan Ugi Hikmat Sugiyah Faujan SHMH. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses buat Pradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.